Ya. Kalau ini sebetulnya bukan tempat pengasingan, tempat pengamanan sebetulnya. Pengamanan. Oke guys, bertemu lagi dengan diriku di channel Weekends Journey. Yuhu! Kali ini aku akan jalan ke Karawang guys. Mencari Mojang Karawang. Hari ini aku jalan ke Karawang. Nah, tujuan utamanya itu kemana? Tujuan utamanya adalah ke Renggas Dengklok. Ya, Renggas Dengklok itu tempat apa? Aku mau ke tempat pengasingan Bung Karno ya, di Renggas Dengklok guys. Jadi tempat Bung Karno itu dilarikan ke Renggas Dengklok untuk merumuskan apa ya? Merumuskan Pancasila atau apa lupa. Maaf. Pokoknya itu guys. Ya. Jadi aku dari zaman SD itu udah belajar sejarah ya. Belajar sejarah bahwa Bung Karno waktu itu dilarikan ke Renggas Dengklok untuk bla 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 kemerdekaan kita. Pokoknya mah kayak gitu guys. Tapi aku agak sedikit lupa ingat ya. Dan dari zaman SD itu bener-bener kepo banget, bener-bener pengen banget gitu nyobain ke sana karena aku kan orangnya seneng banget sejarah ya. Dan dibuatkan channel Weekends Journey ini pun adalah ya karena aku seneng sejarah. Jadi aku buatlah channel Weekends Journey tentang jalan-jalan, traveling, dan ada edukasi sejarahnya juga. Jadi seperti itu guys. Nah, perjalanan dari Jakarta ke Karawang itu nggak lama ya, cuma 1,5 jam. Sekarang ini pukul berapa ya? Oh, jam belum dihidupin lagi guys. Masih mati. Sekarang jam 8 lebih 18 menit guys. Jadi kurang lebih nyampe ke sana sekitar jam 10 kurang ya. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke Renggas Dengklok, kita akan ke satu tempat dulu yang menuju ke arah ke Renggas Dengklok. Nah, jadi buat kalian semua yang pengen tahu di Karawang ini ada tempat wisata apa aja, masih tetap saksikan terus di channel Weekends Journey. Yuhuu! Subscribe guys. Oke guys, sekarang aku sedang bersama dengan Pak Lili namanya. Pak Lili yang jaga di sini ya Pak? Ya, jaga di museum situs Batu Jaya. Cagar Budaya Batu Jaya. Jadi ini semua yang ditemukan di candi ini ya Pak ceritanya? Ya, ini ada beberapa artefak ya, temuan yang ada dari hasil penelitian dan pemugaran. Oh. Itu yang mana situs ini ditemukan di Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Candi Bandongan? Iya. Oh, ada lagi ya Pak? Ada lagi selain Candi Jiwa itu namanya Candi Blandongan. Candi gitu. Bandongan, Iya. oke.
Nah, Pak, saya kan kemarin ke apa ya? Kuningan ya, ada candi juga di sana. Nah, ternyata di daerah sini juga ada candi juga ya, Pak? Iya. Yang dekat-dekat ke arah Jakarta juga ada candi juga ternyata. Ceritanya ditemukan gimana tuh, Pak? Jadi awalnya Jawa Barat ini dianggap miskin tentang bangunan candi gitu kan. Awalnya hanya di daerah Garut itu yang namanya Candi Cangkuang ya. Oh iya, bukan Kuningan, Garut, maaf Pak. Iya. Ya akhirnya setelah ditemukan candi ini gitu, ya bahwa Jawa Barat itu banyak menyimpan ya warisan budaya tentang candi. Ya ini candi jiwa gitu kan, utamanya malah candi tertua seperti itu awalnya. Tapi Candi Cangkuang kan bentuknya kayak dari batu-batu gitu kan Pak. Kalau ini dari batu bata ya, Kalau Pak? ini dari batu bata gitu, terakota lah gitu pembuat. Fungsinya buat apa tuh Pak? Candi ini tuh? Ya kemungkinan pada saat itu candi ini memang ditempatkan sebagai tempat sakral ya, tempat ibadah gitu. Yang mana ada beberapa candi ya fungsinya berbeda-beda gitu kan dalam upacara mereka gitu kan, keagamaan mereka. Kalau dari hasil penelitian bahwa candi ini ya ditemukan pada tahun 1984 lah pada waktu itu, yang mana penelitian oleh mahasiswa UI dalam rangka KKL metode arkeologi, tetapi mereka jurusan sastra gitu kan. Nah akhirnya dari sebuah gundukan tanah, kalau dikasih seperti ini berawalnya sebuah gundukan tanah yang ternyata di dalam itu terdapat sisa-sisa bangunan candi gitu. Masyarakat sini bilangnya itu hunyur, menduhur. Kalau bahasa Jawanya lemah duhur ya, tanah tinggi. Gitu. Ya dari hasil kajian penelitian bahwa di gundukan-gundukan tersebut terdapat sisa-sisa reruntuhan bata-bata kuno. Seperti itu. Oke. Iya. Kalau dari penelitian Pak, ini kan ditemukan nih. Iya. Kira-kira ada yang belum ditemukan lagi nggak? Kemungkinan lebih banyak. Jadi kalau sebaran situs ini itu ada 2 desa sebenarnya. Pertama Desa Segaran Kecamatan Batujaya, keduanya Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakis. Yang berawal Desa Telaga Jaya karena udah pemekaran masuk ke Teluk Buyung. Nah, indikasi hasil penelitian sebaran ini kurang lebih sekitar 60 situs. Yang 4 diantaranya yang sudah dipugar itu bangunan candi. Candi Jiwa, Candi Belandongan, Telaga Jaya 8 sama Serut 1A. Nah, seperti inilah kondisi keadaannya candi yang sudah dipugar. Itu. Oh, kemungkinan ada lebih banyak ya Pak? Iya. Ini di mana Pak ini? Ya ini sebelah, kampung sebelah atau desa sebelah. Oh beda tempat? Iya beda tempat, namanya situs Telaga Jaya 8. Ini apa dalamnya nih Pak? Jadi sebenarnya ini bangunan candi di mana diketahui pernah terjadi galian liar sehingga membentuk diameter lubang gitu. Oh. Ini sebenarnya ini cari harta karun kali ya Pak? Kemungkinan seperti itu, kemungkinan. Makanya tidak ditemukan stupa-stupa pada puncak bagian candi gitu. Oh, mungkin itu pun bisa dijual juga kali Pak? Kemungkinan. Oke Pak. Kita kesini dulu nih Pak. Ya. Nah ini adalah keramik-keramik asing. Mungkin udah sejaman dengan ajaran Islam ya, masuk abad 17-19 peradaban dinasti Qing, di mana keramik ini ditemukan di Sungai Blacan namanya, antara Kerawang Bekasi nih, Muara Gembong. Karena Kerawang awal tidak mempunyai museum, nah ini sebagian kecil yang tadinya gedung penyelamatan akhirnya sebagai tempat-tempat edukasi pembelajaran untuk anak-anak sekolah lah terutamanya gitu kan. Iya. Ya gitu. Jadi dari masa-masa kolonial sampai masa-masa kerajaan di Tarumanegara gitu kan, itu disimpanlah di sini bahwa candi ini awalnya ya dari carbon dating mengatakan bahwa kurang lebih sekitar abad ke-5 sampai abad ke-7 dari Tarumanegara sampai masa Sriwijaya pernah berkembang. Nah, malah kalau kita semakin dalam itu pernah ada kehidupan sebenarnya yang mana diketemukan fosil-fosil kerangka manusia kurang lebih sekitaran abad kedua lah. Ini diketemukan belum lama nih sebenarnya, 2013, yang mana tim dari yang berawalnya
BPCB Serang Banten ya melakukan pembuatan drainase resapan air di Candi Blandongan bagian barat daya. Nah ini ditemukannya lah fosil kerangka manusia ini gitu. Iya, iya. Sebelum adanya candi, mereka ini udah hidup duluan. Gitu, seperti itu. Sebelum adanya candi. Sebelum adanya candi. Ini arca kepala manusia dan kepala hewan ya. Ya mungkin ini hanya sebatas replikanya, yang keasliannya kita simpen gitu kan. Ya ini sebagai relief atau ornamen pada bangunan candi nih, yang mana menempel di dinding candi. Mungkin Kalau disimpan di sana takut hilang ya Pak? iya, kita takut kehilangan. Dan juga ada motif amulet ini yang menceritakan dewa-dewa lah Saraswati tentang masalah dunia gitu kan, keduniaannya nih. Itu. Oh, udah bisa ngukir gini ya Iya. orang-orang zaman dulu. Tuh. Wah, di sini lebih keren Pak kayaknya. Nah, memang sebelum diketemukannya Candi Batu Jaya ini, temuan ini berasal dari daerah Cibuaya yang mana kurang lebih sekitar 20 km ke arah tenggara. Ya, setelah penginformasian bahwa gundukan-gundukan tanah yang ada di Cibuaya ini ya sampai sekarang di sini sudah dipugar, di sana masih gundukan. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Nah, di sana tuh ada lemah dur lanang dan wadon. Nah, seperti ini. Nah, identiknya di sana tuh lebih mengacunya ke Hindu. Kenapa di ke Hindu mengacunya? Karena ada Linggayoni. Di sini terdapat Ini. ya. Ini tuh apa fungsinya Pak? Linggayoni. Mungkin kalau bahasa ininya kesuburan lah. Gitu kan. Buat kesuburan. Iya, seperti itu. Ya selain artefak ini kita banyak sekali ketemukan gerabah-gerabah ini mengacu ke peradaban Buni. Ternyata kalau dari hasil penelitian juga bahwa gerabah-gerabah ini ada peradaban dalam artian di masanya itu udah ada pemerintahan juga dan barter nih, artinya diketemukan ada lokal gerabahnya, ada dari luar asing lah. Ya yang bisa dikatakan gerabah Arikumedu gitu kan, menurut Pak almarhum Hasan Japar. Gitu. Ini fungsi buat apa Pak kalau yang ini? Ya kalau ini sebagai tempat air. Yang kecil ini? Iya ini yang mana nih? Yang ini nih Pak? Oh kendi ya, kendi ceret itu mungkin alat sebagai penerangan. Oh buat penerangan? Penerangan. Rita lah kalau bahasa orang sini tuh lampu. Kayak dimasukin minyak gitu? Iya kayak itu sama persis kayak gini. Untuk kayak lilin Iya mungkin ya Pak ya? kayak gitu kan. Nah celupak bentuknya seperti ini. Oh Gitu kan iya, iya. sebagai alat penerangan dan perlengkapan upacara juga gitu. Oke Pak. Nah ini Pak, saya mau nebak nih Pak sebelah sini. Ini mereka cara nyusunnya ini digesek sampai nempel, Ya, gitu betul. bukan Pak? Ya, betul. Jadi ada 3 tahap tentang pemasangan lah, bisa dikatakan. Pada bangunan candi yang mana menggunakan batu bata. Pertama, sistem gesek ya. Gesek. Ya, gesek kan antara batu sama batu bata, sama batu bata digesek sebanyak Pakai 10 air kali, dikit. ya kan? 10 kali, diamkan, itu bisa kencang. Ya. Nah, kedua, sistem tumpuk atau kunci. Kenapa di sini banyak sekali ditemukan? Seperti ini, bata motif kunci artinya saling menopang ya, tidak geser. Iya, iya. Ya, ada juga sistem yang perkat. Yang mana menggunakan namanya lepa. Yang mana lepa? Ya, lepa mengandung beberapa unsur tentang lepa tersebut gitu. Contoh hal kecil untuk pengecoran. Jadi masa itu udah mengenal coran. Ini. Oh iya. Ya, sebagai lantai pada lantai Candi Blandongan. Nah, ini lepa. Gitu kan, hias-hiasan. Seperti itu. Nah, ini Nah, contoh. ini contoh batanya dalam pemugaran. Ini bata yang pengganti. pengganti. Memang khusus gitu kan. Ini yang asli. Ini yang aslinya gitu. Ini kandungannya disamain Pak. Ya kan samain seperti itu. Cuma pembakarannya kalau yang sekarang menggunakan sekam. Nah, kalau dari hasil tim penelitian arkeologi Borobudur gitu kan bisa mengatakan dulu tuh menggunakan kayu.
dengan beberapa derajat Celcius pembakarannya ini. Memang di sini ada satu tempat candi yang di dalamnya itu tidak mengandung batu bata gitu. Kemungkinan di situ tuh tempat pembuatan dan pembakaran di masanya itu gitu. Iya, iya. Terdapat semacam dayung kuno ya. Perahunya ini dari sebatang pohon kayu besar yang dicoak gitu kan. Ya, ini dayungnya. Ditemukan sekitar candi Pak ini? Nah, kalau ini ditemukan di tambak sumur. Kurang lebih ini sekitar 15 kilo lah ke tenggara. Tapi pesisir pantai diketemukannya. Itu. Ya, di sini ada batu asahan juga gitu kan. Nah, sampai diketemukannya bandul. Nah ini buat apa Pak fungsinya Ini Pak? alat pemberat buat jala, Buat mancing? buat mancing. Oh. Jala tahu jala kan ya? Iya, iya, Nah, iya. itu. Supaya tenggelam. Iya, mereka itu mencari ikan gitu, buat cari ikan. Nah ini Nah, terakhir. ini juga Ada yang terakhir. ada fosil tumbuhan dan fosil hewan ya. Di mana di sini pernah hidup tumbuhan-tumbuhan keras sehingga diketemukan. Terus ini tulang belakang hewan dan tanduk gitu. Kalau dari tim penelitian juga bahwa kandungan minyak ini mungkin besar di lokasi sini gitu. Udah ada yang pernah ngebor Udah Pak? pernah gitu. Karena kondisinya di sini situs ya kan, yang mana ini harus kita lindungin gitu. Oh kan. jadi kita Ya. menang nggak bisa gitu? Ya nggak bisa gitu untuk Oh. diserap minyaknya. Oh ini terakhir Nah, yang ini paling terakhir, depan belum? Ya ini adalah komponen stupa, tetapi ini komponen stupa sisi, bukan puncak dari bangunan candi. Ya ini diketemukan reruntuhannya bagian barat laut, diketemukannya nih. Itu. Jadi di Candi Blandongan nih sebenarnya ketemukannya. Ditemukannya. Iya, beda dengan Candi Jiwa. Oh cuma semua tetap di sini. Tetap di sini. Karena nggak ada tempat lagi mungkin. Iya, betul. Yang mana tadinya tempat gedung penyelamatan, akhirnya ya diresmikan sebagai museum situs cagar budaya Batu Jaya. Batu Jaya. Iya. Oke Pak, dari sini udah selesai, kita lanjut Ya, ke ke candinya ya Pak? candinya. Oke siap, kita jalan guys ke Oke. candinya. Oke Pak, kita sudah sampai Ya. di Jiwa. Candi Jiwa. Kalau Candi Jiwa ini luas bangunannya ini 19 kali 19. Di mana bentuk candi ini seperti bunga padma atau bunga teratai. Ya kalau kita perhatiin nih, dia ada gelombang. Gelombang seperti kelopak bunga ya yang sedang mekar. Ini gelombangnya tuh bukan karena itu ke bawah ya Pak? Bukan, Bukan karena amblas? bukan. Karena memang di masanya itu dibentuk lah seperti bunga padma yang sedang mekar, kelopak Masuk, bunga. Ya, seperti itu. Ya memang sayang tidak ditemuin papik arca Budanya nih. Gitu. Ya. Udah hilang duluan? Udah hilang lah. Mungkin berapa ratusan tahun kan ya ini kan kita udah berapa abad gitu kan. Iya. Ya, dari abad ke-5 sampai saat ini nih, belum lama ini kan ditemukannya. Ya kalau intek peradabannya ini bangunan Candi Jiwa ini Buddha ketahui gitu kan. Nah, di mana ini memiliki juga jalan sepata. Ini kalau kita lihat peradab Cina. Jadi mereka ibadah itu mengelilingi bangunan candi. Seperti itu. Dengan mantra-mantra gitu kan. Ajaran mereka. Sambil muter gitu Pak? Iya, muter. Kayak ngelilingi Ka'bah? Ya betul. Kalau itu seperti tawaf gitu kan. Nah, seperti itu. Oh iya iya. Nah ini yang digesek semua Pak ini Pak, cara buatnya? Iya, ini dengan sistem gesek gitu. Dan ada juga sebagian yang sistem tumpuk yang mana menggunakan bata motif kunci gitu kan. Ada juga gitu sistemnya ya. Tapi kebanyakan memang seperti itu. Nah kita udah sampai candi yang kedua ya Pak. Ya, Yang ini yang lebih besar. besar namanya Candi Blandongan. Kemungkinan Candi Blandongan ini induknya lah, artinya pusat gitu.
dari candi-candi yang lain. Kenapa? Karena si Candi Blandongan ini memiliki 4 anak tangga, yang mana tangganya itu mengarah ke candi-candi sekitar. Seperti itu. Jadi ini tuh lurus Pak tangganya Ya. ke arah yang itu. Candi Jiwa. Ini barat dayanya mengarah ke Candi Lempeng. Ya sebenarnya ada jalan. Ya ini kan sebagian dari Candi Lempeng. Di sebelah sana ini ya. Nah ini ada gundukan kan? Iya sih. Itu mengarah ke Candi Blandongan nih, ke kita nih ke sini. Ya. Nah, itu sebenarnya indikasinya ada ketemuan susunan batu bata yang mengarah seperti jalan, cuma terputus. Candi Blandongan ini ada beberapa candi sebenarnya nih. Candi Perwara namanya atau anak candi. Kalau kita perhatiin dari lubang-lubang ini nih, kubangan ini, Kubangan air ini Pak. ya, ini sebenarnya dulunya terdapat Candi Perwara. Mungkin sebenarnya Pak, zaman dulu ini bangunannya lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Karena ketimbun tanah Ya, mungkin betul seperti itu. Nah, nanti di sana Yang ini mungkin lebih rendah ya Pak ya. rendah. Jadi hancur ketimbun banget. Habis. Oke Ya. oke Pak. Kalau kita lihat di barat lautnya itu banyak sekali runtuhan-runtuhan sisanya ya sampai saat ini tuh tidak diangkat gitu. Dibiarkan gitu kan. Nanti kita bisa lihat ke barat laut. Ya. Kalau Candi Blandongan ini sebenarnya ada 2 versi dalam artian di mana si candi ini tumpang tindih. Kenapa tumpang tindih ini? Kalau diperhatiin dari struktur bangunan dalam, bagian dalam. Nah itu kita pada saat pemugaran si Candi Blandongan ini ada pilar yang tidak ditutup kembali. Kalau kita perhatiin, ternyata di dalam candi ada candi. Ya ini awalnya mana konon kata ini Candi Hindu ditutup ke bangunan Candi Buddha itu. Ya seperti itu. Jadi sebelumnya mungkin ada candi di dalamnya. Iya seperti Ditutup sama orang yang menemukan dirubah jadi Buddha. itu. Di masanya ini gitu antara abad 5 dan 7 itu. Saya nggak bisa masuk ya Pak ya. Sayang kita nggak bisa masuk, kemudian masih kapan tingkat juga nih. Oh belum beres juga penelitiannya Pak. Ini makanya bisa dikatakan Candi Jiwa ini masih banyak menyimpan misteri yang belum terungkap lah istilahnya. Nah kalau kita perhatiin juga dari struktur bangunan tangganya juga itu beda ya. Kalau kita perhatiin nih sambil jalan ya. Ya boleh Pak. Ya, tuh kan. Nah ini. Nah di mana di bawahnya ini ada batu-batu besar kemungkinan dulu. Oh udah ditemukan Pak batu besarnya. Ya udah ini kan seperti ini nih. Itu dulu tiang-tiang sebetulnya. Nah ini di kanannya ada dulu tiang upak sebagai upak ya kan, tiang kayu. Tuh ini gimana? Jadi batu itu kayu fosil sebenarnya Pak. Dulu tuh pakai kayu gitu maksudnya. Si batu-batu besar itu sebagai penunjang. Di atasnya ada Di atasnya. tutupnya. Ya dulu tuh seperti itu kemungkinan nih karena pada saat pemugaran itu banyak sekali karbon dating gitu artinya sisa pembakaran itu kayu yang sudah hancur lah itu ya menjadi arang dah di bagian situ seperti itu. Nah ini candi dulunya putih yang mana putih itu dilapisi dengan lepak tuh masih ada sisa-sisanya ya itu dulunya putih nih si candi nih gitu. Kenapa mungkin nenek moyang kita bisa ya kan mereka pola pemikiran lebih canggih untuk ke depan. Kenapa posisi di sini kan dekat dengan laut otomatis si candi ini menggunakan batu bata akan jadi korosif kan penggaraman sampai rusak kan. Nah seperti Jadi dilapisin sama itu. iya dilapisi menggunakan lepak namanya. Orang dulu udah ngerti juga ya Pak. Ngerti. Nah seperti itu coba contoh hal kecil zaman dulu apa ada penggaris Nggak ada. keren kagak kan. Iya. Nah itu katanya ya kita bisa agungin dalam artian sejarah bahwa Indonesia kita sebagai warga Indonesia gitu kan ya ya bangga gitu karena banyak sekali sejarah di Indonesia ini. Oh kalau itu apa Pak? Nah Yang depannya. itu sih di mana itu semacam ada gelungan susunan batu bata. Nah runtuh kan di masa-masanya itulah di masa-masanya kena bencana alam gitu. Ya sampai saat ini tidak diangkat gitu dibiarkan artinya
biar Jadi sejarah. iya itu sejarahnya tuh gitu. Nah, ini apa tuh dah ini bangunan kalau kalau kita perhatiin nih Jadi ini bangunan runtuh dari cabang utama ke atas itu masuk produknya sampai sini. mari ke bagian barat laut nih sebenarnya agak barat ke barat lah ya. Ya. Ya di mana terus di sini nih kalau kita perhatiin ada lagi namanya Candi Perwara juga. Seperti Gapura. Jadi masuk yang jadi kolam ini sebelumnya candi semua. Oh iya, indikasi ditemukan struktur bangunan yang dulu memang ada candi gitu. Cuman sayang ya hanya sebatas pondasinya aja gitu, seperti itu. Udah. Sisa bangunannya nih, runtuhan-runtuhannya. Iya. Tuh. Tapi kenapa ya Pak? Ya. Dulu kan bangunannya segini, ini udah tinggi. Tanah sampai setinggi ini gitu. Bertahun-tahun tuh nambah lagi tanahnya. Karena itu tadi terutama pernah terjadi bencana tadi masalah Citarum itu kan. Tidak ada bendungannya, tidak ada tanggulnya. Ya kan? Mungkin kan mungkin udah ada puluhan tahun gitu kan. Terendam di sini tuh yang dulunya rawa. Oh, Rawa-rawa. ini dulu pun terendam ya? Kamu yang dulu terendam. Air mengendap, ya kan? Ya, untuk warga aja pada tahun 80-an itu jarang Di sini. di sini. Karena ini rawa. Iya. Apalagi zaman-zaman penjajahan. Ya, kenapa catatan sejarah Indonesia ini tentang Belanda kolonial tidak sampai ke sini? Kenapa rawa? Hanya bagian selatan. Oh, orang-orang penjajahan itu. Iya. Seperti itu. Ada yang tinggal di sini. Ada buaya nggak Pak dulu? Ya kemungkinan. Kenapa? Ya itu tadi. Kenapa kita lihat ada temuan fosil tulang belakang? Kemungkinan itu buaya. Gitu. Makanya di sini banyak sekali kandungan minyak. Sebenarnya nih. Seandainya ini tidak ada situs gitu kan. Ya mungkin udah terjadilah di sini Iya, iya. pengeboran minyak. Gitu. Oh iya Kak. Ini kalau kita lihat sama dulu kan. Nah ini tempat di mana struktur stupa sisi tadi diketemukan. Nah, sebenarnya banyak. Jadi bagian puncaknya hilang gitu kan. Sesuatu runtuhan lah tidak ditemukan. Hanya struktur stupa kecil yang terdapat di sisi-sisi antara bangunan candi gitu ya. Nah, semacam ini gitu. Tuh. Sampai sini selesai ya Pak? Ya. Jadi sudah selesai, kita udah muter. Iya. Jalan lumayan juga nih. Itu kalau kita jalannya udah ada akses jalan dari Candi Blandongan terakhir ini mungkin kita bisa ke candi yang lain, candi sekitar gitu kan. Karena memang belum ada akses gitu ya. Kita Rencana mau dibuat ya Pak? rencananya mungkin beberapa tahun yang akan datang gitu kan. Ya, pasti akan dibuat struktur jalanan setapaknya lah. Iya. Itu. Oke deh Pak, makasih banyak Ya. informasinya Pak Lili. Sama-sama. Semoga bisa mengedukasi orang-orang yang nonton ini. Terima kasih banyak Pak. Sorry Pak. Terima kasih Pak. Oke guys, kita sekarang berada di rumah apa Ibu? Rumah sejarah. Rumah sejarah Soekarno ya Ibu Iya. ya.
dengan Ibu Lani. Ini cucu Kita dari udah cucu dari Bapak Jauh Kisyong, Jauh generasi Kisyong, ketiga. yaitu pemilik rumah pada saat acara Sebelum kemerdekaan. sebelum kemerdekaan, merumuskan kemerdekaan ya Ibu Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, rumahnya kayak gini Ini guys. rumah udah 105 tahun. 105 Jadi tahun. rumah ini dibangun tahun 1920, berarti udah 1 abad lebih. Oh iya, 1 Masih abad ori. 5 tahun ya. Iya, udah Nah, masih boleh ori. dijelasin mungkin Ibu di rumah ini. Jauh Kisyong ini kakek yang punya rumah. Jadi ini Kakek. kakek saya yang punya rumah ini. Ini yang punya rumah ya Kalau Ibu kami ya. udah keturunannya lah, generasi ketiga. Ya. Nah, kalau yang sebelah kanan, ini kamar Pak Soekarno dulu tidur Kamar di Pak sini, Soekarno. nginep di sini. Nah, ini kamar Pak Soekarno. Iya, ini kamarnya kayak gini. masih dari zaman dulu gini ya Ya, Ibu ya. kalau tempat tidur lebih tua dari rumah. Kenapa tempat tidurnya lebih tua? Kan emang kakek saya kan kelahiran 1880. Mm-mm. Udah punya tempat tidur ini. Oh, 4. tapi rumah ini belum ada. Rumah ini belum ada dulu kan di Sambo, Tirta Jaya. Oh. Pindah ke sini, lahir di sana tahun 1880, pindah ke sini tahun 1920 bikin rumah ini. Oh, gitu. Berarti kan- Jadi tempat tidurnya dibawa dari sana. Iya, udah ada. Oh, iya iya Ibu. Tuh. Terus yang sebelah kiri kamar Bung Hatta. Ini kamar Bung Hatta. Sama sih tempat tidurnya dulu punya 4 sih kakek. Nah, ini tempat tidur juga sama udah di atas lebih dari 100 tahun lah. Lebih dari 100 tahun ya. Tuh. Kalau ininya kasurnya ganti. Cuma ininya Iya, ya kayunya Ibu ya. kayunya. Nah, Ibu kan banyak orang-orang yang pada nyangka ini tempat pengasingan. Aku pun dulu belajarnya seperti itu. Kita boleh sambil duduk mungkin Ibu ya. Duduk silakan deh. Ya, sini deh. Saya di sini. Boleh, boleh. Yang kita tahu kecil itu tempat pengasingan kayak yang diasingkan, Oh, iya. kayak yang bahasanya diculik. Nah, sebenarnya tuh kayak gimana sih, Ibu? Sebetulnya Lanjut part 2. Yuhu. Subscribe guys.